Oke, jangan lupa ya, like, komen, subscribe di Sentana Junior. Halo teman-teman Sentana Junior, apa kabarnya hari ini nih? Di siang terik ini saya kebetulan lagi mau mampir di tempat salah satu dedengkot pemain lohan di Jambi nih. Pengen tahu di mana? Yuk saksiin terus ya di Sentana Junior. Ya, buat teman-teman semua jangan lupa ditekan tombol loncengnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Nih, saksiin terus saya lagi di mana. Nah, kira-kira udah kelihatan tuh mau ketemu sama siapa. Nah ya, kita udah di galerinya Bang Surya. Oke, halo Bang Surya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, syukurlah. Yuk. Nah, kita ngintip nih koleksi lohannya salah satu dedengkot lohan di Jambi. Oke, teman-teman di Jambi udah pada tahu pastinya nih. Nih, nanti kita lihat satu-satu. Yuk teman-teman, kita lihat koleksi-koleksinya. Ini jenis apa nih Bang Surya? Itu jenis cencu. Cencu, semuanya yang deretan ini cencu semua ya? Iya. Oke. Itu jenisnya GB. Oh iya, yang warnanya agak kuning-kuning golden base. Terus ini cencu juga ya? Iya, cencu. Nah, yang mau pengen tahu cencu itu di badannya banyak batik-batiknya ya? Iya. Oke, ini cencu. Terus yang di bawah ini anakan jenis apa nih? Anakan cencu juga, tapi dia persilangan dengan kampa, cuman gennya lebih identik ke kampanya. Oh gitu. Nah, nih imut-imut. Nah, itu bonsai cencu. Bonsai cencu. Oke.
Ini cencu juga nih. Iya, cencu juga. Oke. Nah, ini sama jenis cencu. Iya. Nih. Nah, ini golden base. Iya, golden base. Karena ada warna kuningnya. Nah, kalau sebelahnya nih, Bang Surya. Itu cencu, cuman dia unik. Oh iya itu di keningnya itu ya, Iya, dekat mata itu. bibirnya Ah. unik, itu saya kasih nama dia Dolpino. Oh iya mirip Dolpino. Oke. Itu Kampa F2. Kampa F2. Nah, ini golden base lagi. Golden base lagi. Itu ada cencu juga. Cencu. Kalau untuk ini golden base ya. Cencu ini. Oh, cencu. Iya. Oh, gitu. Nah, ini indukan. Jenis cencu juga ya. Iya, cencu. Berarti ini bapaknya yang di depan itu tadi. Iya, benar. Untuk bapaan dari semua itu. Nah, bagi Di teman-teman sampingnya ada buraya umur 6 hari. yang belum tahu, buat teman-teman mau tahu burayak lohan nih kayak gini nih. Kecil-kecil dia. Masih segede lidi, kisaran umur 6 hari kata Bang Surya nih. Nih. Ini anakan cencu juga. Iya Bang Surya. Iya, betul. Anakan cencu juga itu. Indukan female-nya bonsai itu. Oh, induknya bonsai. Oke teman-teman Sentana Junior. Nah, ini waktu yang ditunggu-tunggu nih. Kita ngajak ngobrol-ngobrol nih dengan Bang Surya. Kita gali-gali informasinya. Kita sama-sama belajar tentang lohan. Nah, tolong diperkenalkan nih Bang Surya. Nama, alamat, kontak WA, Instagram atau Facebook. Kalau ada kok akun YouTube juga boleh di-share di sini. Oke, halo teman-teman Sentana Junior. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Biasa kalau di dalam dunia lohan dipanggil Surya. Alamat saya di Jalan Perumahan Aster Biru, RT 27, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Nomor WA saya 085384878212. Untuk akun FB saya Surya Flower Hunt. Untuk akun IG itu sama Surya Flower Hunt juga. Ya, yang lain sepertinya YouTube saya belum ada. Nah, TikTok sama saya juga belum iya, ada. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, awal mula Bang Surya nih kapan melihara ikan lohan gitu. Kalau awal-awal saya melihara ikan lohan itu awalnya saya ngelihat juga di FB, di Facebook. Saya lihat ikan lohan itu asik, jadi saya tertarik untuk melihara ikan lohan itu di akhir tahun 2016, sekitar bulan 11 itu awal-awal saya bermain ikan lohan. Itu pun saya bukan di Jambi, kebetulan saya lagi berada di proyek di kerjaan saya, dan saya tinggal pun di mes perusahaan. Saya coba bermain pada saat itu, ternyata asik, sampai akhirnya ikan itu saya bawa pulang ke kota Jambi. Terus ikan apa aja yang ada di sini nih Bang? Kalau untuk lohan itu saya ada jenis cencu, ada jenis GB atau golden bass, ada jenis kampa juga, kampa F2 Thailand. Kalau lokal nggak ada, kebetulan lagi memang nggak ada. Biasanya saya ready juga. Nah, terus abang nih kemarin-kemarin kan sempat banyak nih ikan lohannya. Nah,
media promosinya menggunakan apa aja? Kalau saya biasa menggunakan media promosi yang lebih banyak saya gunakan di FB, di Facebook. Kalau di IG juga, cuman lebih cenderung saya ke FB. Iya. Terus Bang Suryani pernah ngirim kemana aja nih, paling jauh dan paling dekatnya di mana? Kalau paling dekat ya masih seputaran lingkungan kota Jambi ya. Kalau paling jauh baru sampai ke Malaysia. Oh mantap, udah sampai luar negeri. Iya. Nah, kalau di sini perawatan ikan lohannya itu bagaimana? Terus pemijahannya bagaimana? Penjodohannya bagaimana? Nyampe jadi burayak atau jadi siap jual tuh perawatannya gimana? Oke, kalau perawatan ikan lohan itu sebenarnya kalau kita bilang susah-susah gampang juga sih. Cuman pada intinya yang awalnya ya kita memahami karakter ikan itu dulu sendiri. Setelah kita pahamin, dalam jenjang waktu kita merawatnya, kita akan bisa memahami gimana karakter ikan itu sendiri. Terutama kita cerita masalah tentang breeding. Setelah kita paham dengan karakter merawat ikan lohan itu tadi, kasih makan, supply pakan yang bergizi, terus kualitas air, media, peralatan. Setelah itu semua sudah kita rasa sudah cukup bagus untuk ikan itu sendiri, baru kita masuk ke arah breeding. Kalau breeding itu awalnya ya kita perjodohan ikan itu sendiri dulu. Awalnya kita sekat atau kita kurung dengan keranjang juga boleh. Itu biasanya menggunakan durasi waktu 3 hari. 3 hari kita sekat atau kita kurung di dalam keranjang. Itu biasa dia udah mulai jodoh. Setelah dia jodoh, itu baru kita buka sekat atau keranjang itu. Begitu dia udah jodoh kelihatan. Kalau dia belum jodoh itu pun kita tahu. Karena apa? Kalau dia belum jodoh biasanya female-nya itu habis dihajar oleh male-nya karena dia belum jodoh. Jadi kalau terkendala memang dia belum jodoh, itu harus kita ulangin dengan sekat ulang. Tapi kalau udah jodoh kita biarin, kita sediakan media untuk female-nya nelor seperti cobek atau keramik, tapi dibalik keramik lantai itu dibalik yang ditemukan bidang kasarnya. Nah, itu media untuk female itu nelor. Nah, setelah dia di saat female itu nelor, biasanya male-nya sudah mulai mengikutin dari belakang untuk membuahin telur itu. Sampai selesai biasanya memakan waktu itu 1 jam. Nah, di sini ada 2 cara untuk breeding lohan itu sendiri. Yang satu, setelah female bertelur dan dibuahi oleh male, itu bisa angkat indukan kedua-duanya atau angkat indukan satu female aja biar male-nya membuahin sampai biasanya itu kalau saya kasih waktu sampai 6 jam. Setelah itu male-nya diangkat juga, dikeluarin dari tank atau akuarium di mana kita ngebreed tadi. Itu metode yang satu. Metode yang kedua ada juga setelah telur dibuahin, setelah bertelur dan dibuahin, itu indukannya kita biarkan. Setelah 1 kali 24 jam telurnya yang berada di media itu tadi kita angkat, kita pindahkan ke tank untuk penetasan. Cuman persentasenya sedikit lebih kecil yang metode kedua dibandingkan metode pertama. Nah, jadi itulah cara breeding
lohan. Nah, itu untuk breeding. Setelah selesai itu semua, baru kita aerasi atau kita berikan oksigen telur itu tadi, baik di bawah cobek ataupun di depan cobek itu sendiri, atau di depan keramik media tempat bertelurnya ikan itu tadi. Dikasih aerasi selama kurang lebih 3 kali 24 jam. Tapi kalau indukan tua bisa 2 kali 24 jam. Tidak harus 3 kali 24 jam. Itu akan netas larvanya atau calon buraya itu tadi sampai usia 5 hari itu sudah bisa kita kasih makan. Nah, itu kita kasih makan kutu air atau biasa disebut kutir. Itu selama kurang lebih 4 hari. Kita kasih makan kutir selama kurang lebih 4 hari sampai kelihatan ikan itu udah nambah size-nya, baru boleh kita ganti pakan yang sesuai dengan size ikan itu sendiri, buraya itu maksudnya, seperti cacing sutra. Nah, itu kita berikan cacing sutra kurang lebih 3 minggu. Jadi di saat buraya itu sudah berusia kurang lebih 1 bulan, itu sudah apa aja boleh kita kasih makan. Mau itu tetap kita kasih kasut atau cacing sutra, kita kasih cadar atau cacing darah, kita kasih jentik juga boleh, ataupun pelet spesial buraya juga boleh. Nah, tadi Bang Surya nyebutin untuk breeding ikan lohannya. Nah, usia ideal untuk ikan lohan itu di breeding itu umur berapa kalau menurut Bang Surya sendiri? Kalau usia, kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak berpatokan pada usia ikan itu untuk di breeding, karena saya mengikuti size. Kalau size di size 12 cm itu biasa saya mulai ajarin untuk melnya untuk di breed, bukan langsung untuk dipanen juga burayakannya. Biasanya burayakannya itu saya biarkan mati. Karena apa? Itu biasanya jarang ketemu gen yang bagusnya. Itu anak pertamanya. Tapi kalau di anak kedua dia nanti setelah di size 13 cm kita lanjut breed lagi. Nah, itu baru mulai saya ambil burayakannya. Saya tidak ngikutin